Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Sami Ali. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori Settle atau teori faktor Settle. Teori Settle merupakan teori kepribadian yang paling komprehensif dan yang paling tuntas dikembangkan berdasarkan analisis faktor. Dalam diri Raymond Settle, kita menemukan sosok seorang peneliti yang minat besarnya pada metode-metode kuantitatif, tidak mempersempit spektrum perhatiannya terhadap data dan masalah-masalah psikologis. Baginya, analisis faktor merupakan alat untuk menjelaskan berbagai masalah yang semuanya telah disusun dalam suatu kerangka sistematis. Settle juga menaruh perhatiannya pada penemuan peneliti-peneliti yang menggunakan metode-metode penelitian lainnya. Meskipun intisari pandangannya didasarkan pada hasil-hasil analisis faktor, karena dari sinilah Settle mendapatkan variabel-variabel yang dianggapnya sangat penting untuk menerangkan tingkah laku manusia. Definisi kepribadian. Di sini Settle percaya bahwa kita tidak dapat menentukan suatu kepribadian hingga kita mampu menentukan seluruh konsep yang akan digunakan dalam suatu perilaku. Dan Settle berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu yang memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dikerjakan seseorang dalam situasi tertentu. Nah, tujuan penelitian psikologi dalam bidang kepribadian ini adalah menetapkan hukum-hukum tentang apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang berbeda dalam segala macam situasi dan situasi lingkungan pada umumnya. Kepribadian berkenan dengan semua tingkah laku individu. Adapun sifat-sifat, yaitu sifat-sifat merupakan yang terpenting dari sekian konsep Settle. Bagi Settle, sifat adalah suatu struktur mental, suatu penyimpulan yang didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi untuk menjelaskan keturunan atau regulitas dan ketetapan atau konsistensi dalam tingkah laku. Nah, Settle semakin menekankan struktur-struktur yang bersifat sementara dalam kepribadian, termasuk membicarakan pandangan-pandangan Settle tentang struktur-struktur kepribadian. Akan lebih mudah bagi kita untuk terlebih dahulu mulai dengan sifat-sifat abilitas dan temperamen yang relatif bersifat stabil dan menetap. Dilanjutkan dengan sifat-sifat dinamika yang bersifat menengah dalam hal stabilitas, dan diakhiri dengan peran-peran dan keadaan-keadaan yang lebih bersifat mudah berubah. Lalu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dapat dipelajari pada tingkat deskriptif murni dengan memetakan perubahan dalam struktur kepribadian selama hidup seseorang. Dalam struktur kepribadian selama hidup seseorang, atau kita dapat mempelajari perkembangan secara teoritis dengan memeriksa pengaruh genetik dan lingkungan yang mempengaruhinya, serta pola pematangan dan pembelajaran yang menggambarkan bagaimana pengaruh ini berinteraksi untuk membentuk perkembangan individu. Nah, di sini Settle melakukan keduanya dalam studi mereka tentang temperamen dan sifat dinamis. Settle dan rekan lainnya melakukan studi analitik faktor pada tingkat dewasa dan masa kanak-kanak untuk mengembangkan instrumen yang dapat mengukur faktor kepribadian yang sama di seluruh kelompok usia. Penelitian-penelitian khas dan metode-metode penelitian. Salah satu ciri paling dalam dari tulisan Settle ialah tekanan yang konsisten pada jenis-jenis penelitian korelasi yang berbeda-beda yang dapat ditempuh oleh peneliti. Nah, yang pertama ada penelitian teknik R yang merupakan pendekatan yang lazim di kalangan psikolog. Di sini sejumlah
individu dibandingkan berdasarkan kinerja mereka pada 2 tes atau lebih. Pertanyaannya, pokoknya adalah apakah individu-individu yang mendapatkan skor tinggi pada salah satu tes juga akan mencapai skor tinggi pada tes lain, dan koefisiennya menunjukkan sejauh manakah skor pada tes-tes tersebut sejalan. Lalu yang kedua ada teknik P, di mana skor individu pada sejumlah alat ukur dibandingkan pada kesempatan atau waktu yang berlainan. Di sini kita pertanyakan adalah seberapa konsistenkah tingkah laku individu itu, dan statistik yang diperoleh merupakan indeks tentang seberapa jauh aspek yang berbeda dari tingkah laku individu sejalan. Lalu yang ketiga yaitu ada teknik Q, di mana 2 individu diselidiki korelasinya pada sejumlah besar alat ukur yang berbeda. Di sini koefisiennya merupakan ukuran tingkat kesamaan atau kesejalan atau kedua individu. Nah, jika korelasi-korelasi itu diselidiki pada sejumlah orang, maka peneliti dapat menemukan suatu tipologi atau pengelompokan orang. Lalu ada beberapa formulasi lain. Dua penyumbang utama di bidang ini selain Settle adalah Eschen dan Guilford. Seorang teoretikus ketiga yaitu William Stephenson bisa juga ditambahkan, namun karya penelitinya tentang teknik Q telah dibahas dalam bab sebelumnya. Maka cukup kita catat di sini bahwa analisis faktor terhadap berbagai ekspresi seseorang juga merupakan cara lain mempelajari kepribadian dengan analisis faktor. Nah, menurut Eschen melihat kepribadian sebagai suatu yang hierarkis. Pada tingkat yang paling umum adalah dimensi-dimensi yang luas atau tipe-tipe. Pada tingkat berikutnya adalah sifat-sifat. Settle kiranya termasuk di sini. Di bawahnya adalah tingkat respon-respon kebiasaan atau habitual response. Dan pada dasar tangga hierarki adalah respon-respon khusus, yakni tingkah laku yang secara aktual diamati. Selanjutnya menurut Guilford telah merangkum pandangan-pandangannya tentang kepribadian dalam buku Personality pada tahun 1959, di mana ia sangat menekankan peneliti analisa faktor sebagai suatu model logis tunggal untuk mempersatukan fakta perbedaan-perbedaan individual. Pada saat ini tak ada yang mampu menyaingi model yang bersumber pada teori faktor. Sama seperti Eschen, Guilford melihat kepribadian sebagai suatu struktur sifat yang tersusun hierarki, mulai dari tipe-tipe yang luas pada puncaknya, kemudian sifat primer, kemudian yakni di posisi yang agak khusus seperti kebiasaan-kebiasaan, dan pada tingkat yang paling bawah yaitu adalah tindakan-tindakan khusus. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.